kita, entah akun iklannya, terus fanpage-nya, atau BM-nya sekaligus udah langsung restricted kayak gitu. Nah, nanti materinya akan dibawakan oleh Mas Jamal. Halo Mas Jamal, boleh sapa-sapa teman-teman dulu Mas. Halo, halo Teh Vidi. Ya, salam kenal semua. Ya, jadi nanti Mas Jamal akan bawakan materinya dan materi ini memang kita dapat juga dari tim Facebook ya. Jadi kita sebenarnya ada juga komitmen untuk pengen bisa melakukan edukasi gitu ke apa user-usernya Everpro. Jadi nanti semoga tim Facebook juga happy nih kita ngelakuin edukasi. Jadi banyak yang aware sama apa aja Facebook advertising policy gitu ya. Oke, ini titipan dari Mas Mega Satria, nanti skill bahas iklan herbal ya, Mas Jamal. Oh iya, teman-teman nanti kita bisa ada tanya jawab juga. Jadi nanti setelah materi dibawain, boleh angkat tangan. Nanti sama tim Everpro akan dipilih dan bisa langsung sampaikan pertanyaan biar dijawab secara langsung juga. Oke, boleh langsung dimulai aja mungkin Mas Jamal. Oke, thank you Teh Vidi udah buka acaranya. Sekali lagi perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal ya, karena pernah berinteraksi buat operasional akun whitelist-nya. Buat yang belum kenal, ya saya bagian dari tim Everpro bareng Teh Vidi dan yang lain untuk khususnya untuk manage akun whitelist di Everpro ini yang teman-teman mungkin udah pakai ya sekarang ya. Tuh. Nah, tadi juga ada sempat dimention ya sama Teh Vidi, materi kali ini itu berkaitan tentang ad policy, di mana ini salah satu bentuk komitmen kita terhadap Facebook ya. Karena ketika kita menjalankan program ini bukan serta-merta kita melihat peluang, tapi juga saling berkomitmen dengan cara kita membantu Facebook nih untuk mengedukasi market yang mereka sebelumnya belum tap in gitu. Nah, salah satunya adalah market di social commerce dan kita masuk di sana dan kita juga berkomitmen untuk bantu tadi dalam bentuk edukasi. Makanya ya akan ada beberapa webinar seperti ini ya nanti ke depannya itu mengenai cara beriklan yang baik dan benar di Facebook Ads. Betul. Nah, terus poin yang kedua sebelum saya mulai itu yang mau ditekankan adalah pada materi kali ini tadi udah sempat juga di-mention ya bersumber dari Facebook. Jadi bisa menjadi acuan ya buat teman-teman semua karena kan di dunia e-commerce tuh banyak ini ya banyak kayak mitos ataupun mazhab-mazhab gitu cara beriklan yang baik, terus mulai dari ketahanan akun dan lain-lain gitu. Nah, di materi ini tuh bisa salah satu jadi acuan teman-teman, tapi buat hal-hal yang tidak dibahas di materi ini, kita itu tidak menjamin apakah itu menjadi faktor atau enggak mengenai terhadap ketahanan akun dari akun iklan teman-teman ya, gitu. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi bukan berarti yang enggak dibahas ini itu pasti lolos gitu. Kita cuma belum tahu aja, belum ada konfirmasi lanjutan dari tim Facebook mengenai hal tersebut gitu. Yang kita sampaikan nanti di materi ini tuh yang udah terkonfirmasi dari Facebook. Itu sih yang mau ditekankan sebelum kita mulai. Oke, masuk ke materi ya. Bentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan belum? Ini ya. Sudah Mas. Oke. Ya, ya kita mulai. Ini sih temanya adalah mengenai beriklan Facebook Ads dengan baik. Intinya adalah kita menampilkan beberapa contoh yang telah kita jalankan selama ini gitu. Selama 4 bulan terakhir ini, contoh-contoh yang hasilnya itu feedback dari tim Facebook ya, mengenai ads mana aja sih yang telah melanggar gitu. Biar supaya ke depannya itu berkurang ataupun bisa jadi nggak ada gitu hal-hal ads yang seperti itu di akun Everpro. Seperti itu. Jadi ini beberapa contoh yang akan ditampilkan adalah datangnya dari Facebook, plus juga dari beberapa akun iklan under BM Everpro yang 4 bulan terakhir telah bekerja sama ya kita. Nah, secara garis besar tuh pertama sebelum bahas kontennya itu ada sedikit ya mengenai panduan menjaga BM, terus gimana sih cara tim Facebook itu mereview iklan kita,
ketika udah tayang ataupun sebelum tayang. Terus yang materi utamanya itu iklan-iklan yang dilarang itu seperti apa. Itu mulai dari kontennya, terus ad copy-nya ataupun dari landing page-nya. Terus yang terakhir mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan yang lain yang biasa dilakukan oleh advertiser ketika beriklan yang juga bisa berdampak kepada kualitas si akun tersebut. Oke, ini standar dari ketika menjalankan bisnis manager. Jadi ada beberapa poin yang kita rangkum, ada 8, di mana mungkin ini anjuran yang sebaiknya bisa diikutin semua, tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa juga ya dilakuin oleh teman. Halo, Mas Karena Jamal. setiap Oh, halo? tadi, Mas tadi ini apa sinyalnya kayaknya agak keputus. Boleh diulang dikit. Oke, sorry, tadi sampai mana ya? Takutnya. Ada hal-hal yang mungkin udah bisa dilakuin, ada juga yang belum. Oke, ya, jadi nih ya panduan-panduan ini kan, sifatnya anjuran yang pertama ya untuk menjaga bisnis manager gitu. Jadi, sebaiknya bisa, diikuti semua gitu, bisa tapi sebaiknya diusahakan untuk, dilakukan gitu ya. Contohnya, misalkan menggunakan alamat email bisnis gitu. Ini yang dianjurkan sama tim Facebook ketika misalkan satu timnya itu udah lumayan besar, sebisa mungkin, dibuat email, ini email perusahaannya, domain emailnya, sehingga satu, tim itu menggunakan domain email yang sama. Nah, ini juga berpengaruh terhadap, kualitas dari si bisnis manajernya. Dan ini sama juga misalkan contoh kayak, nomor 3 gitu ya, satu akun iklan ad account itu sebaiknya mengiklan hanya dari satu bisnis aja, misalkan dalam satu produk atau satu fanpage gitu. Sebaiknya itu dipisah, eee, walaupun misalkan ada beberapa ad account yang sekarang juga jalan, ada yang masih dicampur ya, tapi sebaiknya itu, dipisah kalau menurut Facebook untuk menjaga, akunnya lebih aman, tuh. Terus, standarnya yang keempat itu bedakan akses admin, mungkin udah pada aware semua ya kalau untuk yang ini. Jadi kan, admin itu ada misalkan kontrol dari sisi finance, yang itu lumayan kritikal gitu. Ini juga diterapin di akun kita ya, kalau misalkan teman-teman sadar bahwa akun yang kita share itu, aksesnya sebagian aja, jadi nggak meliputi tentang payment karena, salah satu faktor selain akun bermasalah karena ad policy konten itu karena dari payment-nya yang bermasalah. Nah, makanya untuk semua akun Everpro, akses payment hanya di tim Everpro karena kita bisa menjamin, credit card yang dipakai itu, benar dan tidak ada, kemungkinan dari, yang lainnya itu bisa mengakses gitu, kita protect. Terus yang kelima, standar kalau misalkan, di luar tim itu sebaiknya, diberikan lewat akses partner bukan dari invite melalui karyawan. Tuh, 6, nyalakan notifikasi, terus pantau iklan dan pengeluaran, ini penting juga kalau misalkan, ada yang aneh itu bisa langsung ketahuan ya dari sisi spending. Terus yang ke-8, logout secara teratur, itu sih. Nah, ini masalah bisnis manager jadi, anjuran sifatnya ya untuk yang ini. Kemudian nah Kemudian masuk ke proses review. Nah, secara garis besar tim Facebook itu ketika melakukan review itu ada proses looping, teman-teman. Jadi nggak serta-merta ketika iklan itu, aktif, nyala, ataupun iklan itu di-reject, itu ya udah gitu selesai. Tapi enggak, itu akan ada proses looping terus, di mana proses reviewnya itu melibatkan, machine learning mereka, plus ada review manual juga sebenarnya dari tim Facebook-nya yang, melakukan pengecekan satu persatu, gitu ya. Nah, kalau misalkan review, yang tadinya awalnya aktif menjadi disable, itu biasanya kita sebut review reaktif nih. Jadi, eee, ketika iklan itu nyala, itu tetap harus dipantau juga ya, karena, ketika banyak mendapatkan feedback yang negatif dari user ketika, melihat iklan tersebut, itu bisa jadi akan di-review ulang, sehingga menjadi disable. Misal, banyak yang mengklik tombol hide ya ketika iklan itu muncul, atau, menandakan itu spam. Nah, ini juga bisa berpengaruh, yang awalnya aktif menjadi, tidak aktif lagi itu atau disable.
begitupun sebaliknya, ketika yang udah disable sebenarnya itu bisa dibanding lagi atau kita sebut review appeal ya, dan ini aksesnya bisa diakses masing-masing di dalam Business Manager-nya itu. Ketika, iklan itu disable itu masih ada kemungkinan juga karena tadi kan ada machine learning plus ada review manual manusia juga yang bisa, mengecek satu per satu, seperti itu. Oke. Nah, untuk materi utamanya ya, mengenai konten apa aja sih yang dilarang ketika beriklan. Jadi kalau kita bagi itu sebenarnya ada dua secara garis besar ya, 2 kelompok. Pertama itu karena produk atau servisnya itu sendiri, terus yang kedua adalah karena mengakali sistem. Nah, yang pertama ini mengenai produk itu kan, contoh ya, misalkan, rokok itu udah pasti nggak bisa dijual, produk scam, jual beli follower, akses, dari personal info. Nah, ini udah nggak bisa, diapa-apain yang 4 atas ya. Nah, yang bawah itu misal iklan yang membuat calon pembeli merasa rendah diri terhadap dirinya. Nah, ini, berkaitan tentang kontennya sih. Nah, ini masih bisa diakalin, masih bisa diubah-ubah, di-tweak sehingga iklan itu bisa, lolos dari ini ya, dari, screening-nya. Nah, terus yang terakhir itu misalkan contoh juga iklan menampilkan, before after. Nah, ini yang paling sering banget terjadi ya, eee, ini agak susah, terutama kalau misalkan gambar ya, ketika mengandung, before after, apalagi di ads, di landing page juga berpengaruh. Ini berpengaruh banget terhadap, lolos atau tidak lolosnya si akunnya. Makanya sebaiknya bisa di-tweak ya dari sisi kontennya, untuk di-remove atau, diubah angle-nya. Nah, untuk yang ini contohnya ya, misalkan, before after yang terlalu ekstrim, yang, tidak rasional, itu juga gampang sekali mendapatkan, flag dari Facebook untuk menjadikan akunnya itu ter-disable. Terus yang 2 awal itu udah jelas ya karena, dari sisi produk atau service-nya itu, udah nggak bisa mengikuti policy-nya. Nah, untuk yang kelompok kedua itu mengakali sistem. Nah, ini, sering juga terjadi ya di akun-akun kita gitu. Tapi yang kedua ini bisa dibanding, sehingga akunnya bisa aktif lagi gitu. Karena, bukan major atau bukan, termasuk yang, apa ya, dasar banget menyalahi aturannya. Biasanya itu karena, di add copy gitu, biasanya menggunakan karakter atau simbol yang mengaburkan maksudnya. Contohnya itu misalkan, ada angka, terus ada, spesial karakter di add copy yang, itu juga bisa menjadikan akunnya itu ads ataupun akunnya terkena disable. Atau misalkan pakai cloaking gitu menghalangi Facebook mengakses landing page yang aslinya, itu juga berpengaruh. Terus, yang terakhir itu misalkan contoh add account teman-teman tuh ada yang udah disable. Nah, eee, langsung tuh misal besokannya atau di hari yang sama dia langsung ngebuat add account baru dengan produk plek-plekan sama. Nah, ini juga langsung ke-flag biasanya, ketahuan di mana itu, biasanya mengakali sistem, sistem, apa, notification-nya ketika disable. Dia menganggap bahwa, ya telah disable terus langsung dibuat ulang di akun yang lain dengan, skema yang sama. Nah, ini bisa juga menyebabkan disable, tapi untuk yang bagian 2 ini biasanya bisa dibantu appeal, ketika, terkena ya, gitu. Tapi ketika proses appeal pun, setelah misalkan balik itu, poin-poin ini harus dibenerin juga gitu. Artinya enggak serta-merta ketika bisa bagian ini yang bisa di-appeal, terus ya dibiarin aja gitu, enggak seperti itu. Nah, masuk lagi ya ke lebih detail lagi sekarang, tadi kan konten apa aja sih yang kira-kira itu melanggar, yang pasti yang paling yang pasti yang pertama adalah konten yang bersifat seksual atau fokus ke bagian tubuh. Contoh, 2 contoh gambar di slide ya. Ini yang pertama itu yang, seksual ini jelas, dan banyak contohnya ya, misalkan dalam bentuk, gambar ataupun video yang menampilkan, bagian tubuh terutama gitu ya, yang fokus artinya contohnya kayak bagian 2 gitu, yang di-zoom. Nah, kalau ketika tidak di-zoom itu sebenarnya masih oke, karena itu tidak berfokus ya. Tapi kalau misalkan ketika gambarnya itu benar-benar men-zoom, nah itu yang bermasalah. Jadi, itu ke-flag bahwa dia itu menyalahi aturan bagian yang, sexual content dan, zoom part. Nah, ini contoh yang kedua,
ini juga bisa masuk bagian tubuh dan personal health. Jadi, 2 contoh ini tuh, benar-benar memperlihatkan atau men-zoom bagian, tubuh dari, orang. Nah, ini yang nggak bisa ditolerir sama Facebook, jadi makanya kena disable. Solusinya yaitu bisa diedit, misalkan di-zoom out, itu kemungkinan masih bisa, lolos ketika, untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu ya, tuh. Nah nah ini, contoh lainnya misalkan menggunakan, apa ya, misleading tombol, misalkan contoh seperti ini ya. Di sini kan ada kayak pilihan ganda yang apa ya, menyarankan user itu untuk mengklik sehingga iklan ini mendapatkan jumlah klik yang lebih banyak dibanding yang seharusnya gitu, dibanding organik. Nah ini juga, bisa langsung kena disable karena, ini mengakali sistem untuk mendapatkan lebih banyak klik itu dengan menambahkan misleading tombol pada gambar, seperti itu. Nah, ini juga, ini mungkin ada potongan-potongan video yang, ditampilkan di sini, contoh-contoh yang, seksual konten ya. Eee, nah untuk detailnya misalkan bagian mana exact-nya itu kalau dalam video agak susah, tapi, hasil dari review Facebook mengatakan bahwa, contoh seperti ini itu udah termasuk dalam bentuk seksual konten. Ini juga, personal health yang, tadi yang refer di bagian kedua ya, contoh yang kedua, ini contoh lainnya, itu menampilkan, bagian tubuh, terus juga, eee, ada kalau ini kalau nggak salah bentuk video, jadi ada, before after-nya. Nah ini sama, contoh-contoh lain yang diberikan oleh tim Facebook kepada kita, mengenai akun yang telah jalan di kita. Nah, kebanyakan kan, men-zoom ya, men-zoom bagian tubuh, terus, tadi membuat si persepsi dari, eee, apa ya, si user ketika melihat iklannya itu menjadi rendah diri. Nah itu yang, indikasi-indikasi bahwa ini melanggar dari, eee, ad policy yang dianjurkan oleh Facebook. Oke. Ini sih, jadi beberapa contoh yang kita sortir ya, ada beberapa lagi, sebenarnya yang, belum yang kita nggak tampilkan di sini, tapi intinya untuk yang bagian konten, yang paling sering, yang kita temukan juga dan ini udah terkonfirmasi feedback dari Facebook-nya adalah, pertama mengenai ada unsur seksual konten, terus, fokus ke bagian tubuh, yang kedua itu masalah personal health, terus yang ketiga itu, adalah, menggunakan tombol-tombol, artifisial ya, yang sebenarnya nggak ada untuk mendapatkan klik yang lebih banyak dibanding organic way. Oke. Nah, eee, masuk ya, ke bagian selanjutnya itu mengenai ad copy. Kalau bisa dilihat di sini, dari gambar yang sama sebenarnya aman-aman saja, tapi bisa jadi terkena disable karena menggunakan ad copy yang, bermasalah, gitu. Contohnya yang pertama adalah menghindari, menggunakan karakter atau kondisi fisik tersebut ya. Jadi, mem-point out, eee, be apa ya, karakter dari seseorang misalkan contoh di sini gemuk gitu ya, dengan jelas-jelas menggunakan kata gemuk, pendek, dan lain-lain, hitam gitu. Nah ini juga, eee, ini ya membuat si ads-nya itu menjadi disable karena, bagian tersebut gitu. Nah, ini ada contohnya yang, bisa teman-teman lihat juga, perbandingan antara, ads yang dilarang dengan ad copy yang, dibolehkan oleh Facebook gitu. Cara menggunakan angle-nya, terus, ini juga menggunakan kata kasar tapi, ini nggak terlepas kalau misalkan di-masking ya. Contohnya kata ini, itu walaupun udah menggunakan karakter tadi, itu tetap bisa ke-detect sama Facebook, jadi, dihindari. Nah, terus yang banyak juga, terjadi di ad account kita itu di dalam ad copy mengandung overclaim yang, tidak realistik. Nah, karena, tadi kan dalam proses review Facebook itu ada 2 tipe kan, yang pertama machine learning, terus yang kedua adalah dari, eee,
manusia ya, artinya ada orang yang memang benar-benar mengecek, ads-nya satu per satu gitu. Nah, berarti, dari sisi ad copy juga, walaupun misalkan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah itu bisa bisa mungkin aja ter-detect gitu dari, ads policy-nya ya, pelanggaran ad policy-nya. Oke. Nah, itu contoh tiga contoh yang paling sering terjadi mengenai ad copy, yaitu ya point out kondisi fisik tertentu dari seseorang, terus menggunakan kata-kata kasar, terus yang ketiga adalah overclaim di bagian ad copy yang tidak realistik. Oke. Nah, yang terakhir bagian, yang menyebabkan ads ataupun ad account menjadi disable itu karena landing page. Ini mungkin jarang terjadi juga ya, saya belum ngecek sih untuk yang ini apakah terjadi di ad account kita atau enggak, tapi yang diberi yang, diberikan contoh oleh Facebook adalah misal ketika iklan dengan landing page-nya itu berbeda sama sekali. Mungkin, ini contohnya yang sangat ekstrem ya ketika menjual tas tapi yang di landing page-nya itu menjual produk lain. Bisa jadi seperti itu ataupun, ada yang berkaitan tapi tidak 100%, berkaitan itu juga mungkin bisa berpotensi gitu. Jadi, ya tim Facebook juga mengecek landing page-nya itu di dalamnya apa aja dan apakah itu relevan atau tidak dengan ads yang ditampilkan. Nah, ini juga, yang, sering terjadi ya munculnya pop-up atau download, otomatis. Nah, mungkin teman-teman yang, pakai CK Form di embed itu masih oke, karena itu tidak otomatis munculnya ketika meminta data, eee, checkout form ya. Tapi ketika checkout form itu dimunculkan secara otomatis, itu yang menjadi masalah gitu, karena itu, dianggap menjadi spam, dari si pop-up-nya. Atau mengandung informasi-informasi palsu, atau beberapa klaim di dalam landing page itu juga diperhatikan oleh tim Facebook, apakah itu sudah sesuai atau tidak, make sense atau tidak, eee, promo-promo ataupun informasi-informasi yang disampaikan di dalam landing page teman-teman. Nah, ini mungkin beberapa contoh, jadi bisa dicek ya, eee, itu. Contohnya di sini, ini udah jelas karena dia memfokuskan kepada bagian tubuh, terus yang ke atasnya ini before after yang sangat ekstrim. Ini juga sama before after dan plus dia, bagian tubuh, fokuskan ke bagian tubuh. Nah, ini konten sensasional juga, eee, bisa menyebabkan ad account teman-teman, ads ataupun ad account teman-teman itu menjadi disable karena contoh iklan-iklan seperti ini. Nah, ataupun contoh yang tadi ya, misalkan untuk mendapatkan klik yang lebih banyak, menggunakan, tombol-tombol atau fungsionalitas yang nggak ada, contohnya ini klik selengkapnya, padahal kan di dalam, ads atau gambar itu nggak ada fitur itu, eee, ditaruh seperti ini untuk mendapatkan klik yang lebih banyak nih, ini juga berpengaruh terhadap, ter-disable-nya akun ataupun ads dari teman-teman. Ini informasi yang salah juga, contoh-contohnya. Nah, ini memfokuskan juga ke bagian, kesehatan pribadi. Ini contoh untuk yang bagian, konten dewasa tadi. Ini klaim-klaim yang, tidak dianggap tidak realistik oleh, tim Facebook, contohnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah pelanggaran, ini ya, eee, produk eee, pelanggaran pihak ketiga. Jadi misalkan contoh ini menggunakan brand atau logo dari brand-brand yang udah established dan punya account-nya masing-masing di Facebook, sehingga mudah untuk di-tag sebagai, pelanggaran. Contohnya ini, menggunakan label Adidas. Nah,
terakhir, sebelum ditutup ya, jadi ada beberapa selain dari masalah, ads yang menyebabkan ad account sampai disable, bahkan menyebabkan sampai level BM ya, business manager disable, itu, yang pertama adalah menggunakan akun hasil retasan dan compromise, gitu. Jadi kan, sebisa mungkin ya menghindari, ataupun kalau misalkan, emang masih ada kebutuhan, sebisa mungkin dipisahkan mana aja ad account yang hasil beli, mana ad account yang hasil misalkan, bekerja sama dengan Everpro dan ad account yang sendiri. Karena, misal ya, setiap ad account yang connect terhadap suatu BM yang di dalamnya itu ada masalah, itu juga bisa menyebabkan akun tersebut terkena disable. Misal contohnya, eee kita, akun Everpro-nya itu dikonekkan ke satu BM, di mana BM tersebut itu, campur-campur ya, ada yang dari jual beli, ada yang bikin pribadi gitu. Nah, ketika BM itu ter-ban, nah account Everpro bisa kemungkinan juga terkena, walaupun misalkan dari sisi iklan dan lain-lain itu aman. Tapi karena terkonek dengan BM atau account lain yang bermasalah, itu bisa menjadi faktor bahwa BM, account-nya atau BM-nya itu, dilihat lagi atau di-review ulang sama tim Facebook-nya. Itu juga berlaku untuk titik akun, page, terus, ya terakhir itu meningkatkan performa akun iklan secara divisial, tadi boom like, comment, dan follow. Itu sih, itu ya, nanti mungkin materinya kita akan share juga, jadi bisa, dicek ulang tadi beberapa contoh, bisa dilihat detail juga kenapa, misalkan contoh-contoh tersebut itu dianggap melanggar, itu sih. Oke, sekian materinya, Davidi. Oke, thank you Mas Jamal atas presentasinya. Wah, kita jadi tahu nih untuk iklan-iklan. Kenapa ya kalau misalnya ngasih iklan ke tim Everpro ada yang di reject gitu kan, ada yang harus diperbaikin di landing page-nya, di ad copy atau di apa admin medianya gitu kan. Nah, yang aku ini yang saya menarik buat aku ternyata add copy pakai emoticon juga itu nggak boleh juga ya Mas Jamal. Tadi ada dibahas juga sama Mas Jamal sedikit. Em, nah itu karena simple sih sebenarnya kan emoticon biar kelihatan lebih eye catchy gitu kan iklannya, cuman malah bikin iklan kita apa berpotensi untuk di review gitu sama tim Facebook gitu ya. Iya. Oke. Boleh dari teman-teman mungkin mau ada pertanyaan, nanti yang mau nanya boleh angkat tangan, bisa langsung open mic nanti dibantu sama Mbak Sela ya, jadi bisa interaktif untuk pertanyaannya. Oke, untuk rekaman nanti diinfo ya sama masing-masing tim, nanti kita blast. Oke. Ini Mas Jamal ada yang nanya di chat, meningkatkan akun secara artificial itu lebih jelasnya gimana ya Kak? Misalnya kita boost postingan dengan iklan interaksi supaya banyak like, share, dan komen, apakah termasuk? Diskusi dengan iklan interaksi. Oke, berarti ini boost post ya maksudnya? Yang di boost postingan dengan iklan interaksi. Oke, kalau saya salah nangkap sih, kalau misalkan dalam boost post itu aman-aman aja karena itu adalah fitur yang disediakan juga ya dari Facebook-nya sendiri. Tapi, oh ya, boleh mungkin dari Mas Odi sama Mas Dani ya. Jadi teman-teman nih, saya lupa juga ngenalin. Di sini ada tim kita juga ya, Mas Odi sama Mas Dani yang biasanya itu ya bertanggung jawab untuk tadi melakukan screening terhadap iklan-iklan yang teman-teman submit ke kita sebelum iklannya itu naik. Nah itu sih. Jadi mungkin bisa ditambahin juga dari Mas Odi atau Mas Dani untuk jawaban-jawaban dari itu. Untuk dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Tadi jadi meningkatkan akun secara artifisial, itu yang dimaksud dengan meningkatkan akun secara artifisial itu kayak gimana? Nah, terus pertanyaan keduanya, kalau kita boost postingan dengan iklan engagement atau interaksi, itu termasuk nggak sih
ke dalam kita lagi meningkatkan akun secara artifisial gitu. Tapi harusnya kalau Buspos bukannya bagus ya kalau kita ngelakuin Buspos dulu. Mungkin sama teman-teman dari Mas Dani, Mas Odi, Mas Jamal boleh discuss. Bantu jawab. Cek ada ya suaranya ya? Ada Mas Jadi, Odi. jadi kalau mungkin maksudnya artifisial itu kan mungkin pakai semacam robot lah ya istilahnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya dilarang sih sebenarnya, atau enggak mungkin dengan banyak spam atau apalah, mungkin seperti itu sih. Itu yang sebenarnya dilarang gitu. Makanya kalau pakai Buspos itu kan memang ya tadi yang kata Mas Jamal sudah di-share itu aman gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin ini beberapa sih saya cek juga untuk user-user yang terutama yang baru ya, sering juga ketika memberikan fanpage itu beberapa sih yang baru dibikin gitu. Misalkan kayak hari ini kan tanggal 8 nih, biasanya bikin fanpage itu hari ini gitu langsung, jadi di-share gitu. Makanya itu kalau saran dari kami tim ops itu, tim screening itu sebaiknya ya ditunggu 7 hari gitu. Karena kalau langsung diiklankan itu biasanya kena disable gitu sih si akun iklannya. Jadi karena Facebook sendiri kan ingin ada interaksi dulu gitu. Setidaknya ya entah dari like, follow gitu, tapi yang mungkin bisa dibantu dengan iklan lah. Iklan Buspos ini salah satunya gitu. Jadi ingin ada interaksi dulu gitu sih. Intinya kalau saya lihat sih ingin ada tahapan lah Facebook tuh gitu. Jadi mengecek juga ini apakah fanpage itu dibikin oleh ya mungkin manusia atau robot gitu aja sih sebenarnya gitu. Itu sih Oke, untuk poin yang jadi pertama. mungkin kalau misalnya pertumbuhannya atau gak make sense gitu iklannya baru juga ada bikin bikin akun terus udah langsung iklan gede, itu dianggapnya kan jadi agak-agak nggak wajar, mirip-mirip dilakuin sama bukan yang dilakuin sama manusia gitu mungkin ya Mas Odia. Ya betul gitu. Berarti kalau fanpage kita siapin untuk iklan itu seminggu cukup ya Mas. Tapi seminggu tuh harus ada ini aktivitas di sana. Kalau organik termasuk nggak? Organik termasuk, cuma ya tadi poinnya sih mungkin lebih di fanpage itu ya like sama follow sih, gitu aja mungkin. Gitu. Soalnya kalau interaksi juga walaupun saya juga cek sempat itu sepertinya sih agak ini juga sih belum ngebantu lah gitu. Tapi poinnya sih lebih di kalau saya cek untuk fanpage yang setidaknya bagus gitu aman untuk diiklanin ya tadi ada like apa follow, like sama follow-nya sih gitu. Oke. Ada follower ya gitu sih. Oke. Terus Gimana nih? Oh, masih ada. Mangga Mas. Gimana Mas Odi? Masih ya mau lanjut? maksudnya untuk produk juga diusahakan sesuai ya dengan yang diiklankan gitu. Misalkan nih usernya jual sepatu nih ya fanpage-nya juga di fanpage-nya juga jual sepatu juga gitu. Artinya ya terkait lah misalkan artikel-artikel apa misalkan perawalan sepatu yang terkait gitu. Jangan sampai ada perbedaan gitu. Misalkan fanpage yang dipakainya untuk jualan katakanlah obat misalkan. Jadi kan nggak relate gitu. Itu sih setidaknya. Jadi Facebook juga mencoba mensinkronkan gitu. Oh ini berarti sesuai dengan yang diiklankan gitu. Atau enggak ya masih berbau-bau fashion lah fanpage-nya gitu. Itu sih Oke. kalau saran. Tapi kalau misalnya fanpage-nya kan ada internet marketers yang ngiklaninnya tuh palu gada Mas Odi. Jadi kayak nyari winning produk, mungkin ada niche favorit yang memang diiklanin gitu kayak 2 bulan apa 3 bulan niche favoritnya yang di herbal misalnya. Terus tapi nanti kan karena nggak punya produk sendiri gitu ya, akhirnya nyari winning produk lagi, akhirnya jadi jualannya palu gada. Itu berarti mending di separate fanpage-nya atau gimana? Ya kalau saran sih sebaiknya dibedain aja sih Mbak. Gitu sih saran ya. Kalau model palu gada memang ya riskan juga ya mungkin segala ada gitu kan. Gitu sih. Kalau saran sih
dibedakan aja sih saran sih gitu. Karena Oke. setidaknya biar fokus gitu misalkan. Oke. Karena gitu. Itu aja Jadi sih. harus relevan antara fanpage, landing page sama produknya juga ya beserta Ya, copy dan medianya. Oke. betul. Oke, Mas Mirel Opik tadi yang ngasih pertanyaan ada tambahan nggak? Atau mungkin sudah puas sama jawabannya? Boleh. Oh, ini boleh open mic kok. Boleh ya? Boleh nggak, Sel? Boleh open mic kok. Oke, sudah aman. Oke, kalau gitu aku coba lanjut. Ini ada Mas Widodo. Mas Widodo, boleh di unmute ya langsung. Oke. Halo, selamat siang Kak. Saya mau tanya mengenai fanpage ya Kak. Nah, ketika kan fanpage sudah dirapat 1 minggu. Nah itu ketika mau iklan terus dipindah ke admin lain, itu berpengaruh terhadap kualitas fanpage nggak Kak? Terus misalkan pindah fanpage itu harus ada kriteria harus dipindah ke admin ataupun pengiklan ataupun pengedit tidak? Maksudnya berarti pindah admin ini di Pindah level admin. apanya? Di level fanpage-nya sendiri, Iya, Mas di level Widodo. apalnya. Oh, jadi Iya. maksudnya admin akun Facebook yang di-assign sebagai adminnya itu diganti gitu ya? Di send fanpage-nya. Iya, gimana? Ada yang Ya, bisa bantu misalkan jawab? saya mindah itu, misalkan Ya, gimana Mas Widodo? ya, soalnya saya beberapa kali itu ketika saya mindah fanpage itu langsung kena itu banned. Oh, pindah fanpage ini berarti pindah dari mana? Dari BM, dari satu Pindah BM ke dari BM yang baru? misalkan dari akun, iya, misalkan dari akun BMA ke BMB lah. Ketika buat Oh, iklan oke. jelang berapa saat itu langsung kena banned itu. Oh, oke. Jadi fanpage-nya nih, teman-teman, fanpage-nya ada di BM1 tadinya. Terus udah jalan tuh fanpage, udah mulai ada interaksi. Interaksi. Terus fanpage-nya ini di-assign juga ke BM yang kedua gitu. Nah, terus yang sudah pernah dicoba kayak gitu tuh kena iklannya, kena akunnya gitu ya Mas Widodo ya? Iya. Boleh dibantu jawab mungkin dari Mas Dani, Mas Jamal, atau Mas Odi? Boleh bantu jawab, Mbak? Boleh dong. Kalau itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bantu jawab yang pertanyaan Mas Widodo. Itu kalau misalnya yang ditambahin orangnya itu baru Facebooknya atau udah lama? Maaf, Mas. Kadang baru berteman dan juga kadang juga sudah 1 bulan lebih. Iya, paling kalau bisa itu Facebooknya tuh di BM1, di iklan bos-bos dulu, jangan dulu ditambahin ke BM kedua. Lalu kalau misalnya mau nambahin admin, jadi usahain jangan dulu dimasukin ke BM yang selanjutnya gitu. Interaksinya di BM1 dulu aja. Kalau udah ada interaksi yang banyak, jadi udah ada komentar, udah ada yang like juga sih itu. Lebih amannya 1 bulan kalau lebih mengurus fanspage kayak gitu. Jadi usahain di BM1 dulu gitu. Jangan dulu dipindahin ke BM yang lain. Soalnya kan iklannya di BM1 mungkin ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya fanpage-nya dipindah BM ke BM yang baru dan fanpage-nya juga kebetulan baru, emang ada potensi untuk dianggapnya entah ini apa? Dianggapnya mati robot kayak gitu, Bu. Ya, oke. Berarti mending kita di BM yang lama dulu kali ya untuk Iya. beberapa lama. Oke. Kayak gitu Mas Widodo. Ada pertanyaan lagi nggak Mas? Jadi kalau untuk di BM2 itu buat lagi fanspage aja yang baru gitu. Ada cadangan juga. Lebih mati ya.
Terus? Ya gitu, Ya, aman Mas terus Widodo? tanya lagi Kak. Boleh. Oh, ya pertanyaan Kak. Kalau misalkan Facebook itu di login di beberapa device itu juga berpengaruh terhadap itu Kak, pelanggaran apa tidak? Pengaruh banget sih. Soalnya IP terdeteksi kan. Ya. Kadang kalau misalnya IP-nya beda-beda itu Facebook bisa ngebacanya ini kayak hacker kayak gitu sih. Lebih ke pengamanan kalau Facebook. Kalau banyak dibuka di beberapa laptop, akun, atau di beberapa IP itu kadang bisa disable, bisa pengaruh juga. Kayak gitu sih, Mas. Oke, ya terima kasih Mas Dani jawabannya. Thank you juga Mas Widodo. Oke, kita Baik, Kak. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik Kak, terima kasih atas Iya, jawabannya. sama-sama Mas. Sama-sama, Mas. Oke, ini pertanyaan dari Mas Tian. Saya mau nanya, kenapa kalau like postingan iklan udah mencapai 100.000, suka ditolak sama Facebook? Jadi kayak iklannya sebenarnya ads-nya udah running, udah banyak engagement, tapi kenapa tiba-tiba ads yang lagi running ini ditolak gitu? Ada ini nggak? Ada hubungannya nggak sama like yang udah mencapai 100.000? Ya, itu kita belum bisa konfirmasi sih mengenai itu. Jadi ya balik lagi tadi ya di awal disclaimer-nya adalah sesuatu yang mengenai ads yang tidak ditampilkan di slide itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Hanya kita tidak bisa mengkonfirmasi untuk sekarang gitu. Dari Facebooknya belum ada konfirmasi. Jadi ya kan yang disampaikan tadi itu yang udah pasti kena. Tapi kalau yang di luar itu bisa jadi kena atau tidak. Tapi untuk sekarang kita belum tahu sih. Oke, berarti yang tentang tadi kita belum punya datanya ya, Mas Tian. Apakah benar tuh kalau misalnya likes-nya udah mencapai 100.000, terus kemudiannya iklannya jadi sering ditolak gitu. Nah, itu belum ada data validnya ya. Mungkin nanti di next webinar atau bisa inilah ya, bisa dicoba ditanya lagi. Kali-kali aja kita dapat update terbaru dari Facebook. Oke, lanjut ke Mas Ferry nih. Mas Ferry, mau nanya, kalau kan dulu udah sering kena disable sampai ratusan akun Facebook. Apakah berpengaruh pada IP address berpengaruh ya? Tadi udah sempat dibahas sama Mas Dani juga. Jadi IP koneksi internet atau IP laptopnya. Jadi maksudnya apakah kita bisa coba ganti device atau ganti koneksinya aja, Mas Dani? Kadang sih itu dua-duanya bisa sih, Mbak. Kadang kalau misalnya laptop kita banyak disable gitu, terus WiFi kita banyak juga sih. Jadi kadang bisa diganti juga kayak misalnya ke IndiHome, ke MNC kayak gitu sih contohnya. Tapi kalau misalnya masih disable juga terus-terusan, oke ganti device misalnya ke laptop yang Belanja baru lagi langsung. sih. Iya, kayak gitu. Jadi masih ngebaca yang oh ini masih normal gitu, masih belum ada interaksi. Kebacanya Oke. kayak gitu sih. Oke, jadi ya ada kemungkinan dari IP address secara koneksi dan device pun juga sama ya. Tapi tentunya kita yang dipastikan koneksi dulu lah ya, jangan langsung beli Koneksi laptop dulu. nanti Iya. sekali kena disable beli laptop baru terus. Oke. Iya. Mau nambahin Teh Vidi. Oh, Jadi boleh Mas Jamal. ini berkaitan sama 2FA ya. Jadi kalau misalkan sadar ya, nggak tahu ya mengalami atau enggak, tapi ini beberapa kali sering terjadi ketika misalkan connect-nya hotspot dari mobile gitu, koneksi data, itu akan ketika ngebuka Business Manager akan sering dimintain 2FA sih sebenarnya. Itu untuk jarak preventionnya. Nah, mungkin juga tadi yang dipastikan kalau misalkan emang perlu dibagi-bagi gitu ya dari laptopnya ataupun dari usernya Chrome-nya gitu. Pastikan dulu tadi BM di awal tuh dipasang 2FA untuk setiap BM yang lagi dijalanin. Itu sih. Ya. Oke, makasih Mas Jamal. Jadi boleh ya dari sekarang teman-teman yang belum pasang two factor, boleh dipasang tuh 2FA-nya biar lebih aman juga BM-nya. Oke, kita lanjut ke Mas Syekh Amar. Kalau ngelihat pitch score di fanpage, di mana ya di kualitas akun cuman informasi doang.
scoring fanpage nih, ada yang tahu tempatnya di mana mungkin? Mas Dani, Mas Jamal, dan Mas Odi. Page score itu, ini tuh page score tuh yang scoring ini kan, yang apa? Kadang kalau skornya jelek, dia fanpage-nya suka restrict kayak gitu ya? Iya, boleh bantu jawab, Mbak. Boleh. Kadang itu kualitas fanspage itu kebanyakan dinilai kalau misalnya penilaiannya tuh keluar kalau misalnya di bawah 4,9 kalau nggak salah. Jadi itu tuh penilaian yang di kualitas akun fanspage itu jarang keluar sih. Kalau misalnya penilaian fanspage-nya turun performanya itu baru keluar dari Facebooknya. Kebanyakan itu gara-gara dari komentar yang jelek, terus kualitas barang yang tidak sesuai dengan foto kayak gitu sih. Jadi bisa di moderator juga sih untuk komen yang jelek kayak gitu. Kalau misalnya barang yang tidak sesuai dengan foto ya. Tapi diusahain kalau fanspage itu barang itu sesuai dengan foto, jadi kualitasnya itu udah bagus gitu. Biar aman aja fanspage-nya, penilaiannya juga aman terus sih. Kayak gitu yang pernah dilakuin. Oh, oke. Tapi kalau scoringnya sendiri kelihatannya di mana, Mas Dani? Kita sebagai usernya bisa tahu skornya berapa? Scoring kelihatan kalau misalnya fanspage itu baru restriksi, Mbak. Jadi kalau misalnya aman-aman aja skor itu ya terus aja berjalan gitu. Kecuali kalau misalnya skornya banyak yang komen, kita udah ada wanti-wanti nih gitu. Oh ini pasti bakal turun nih skornya kayak gitu sih. Oke. Jadi nanti scoringnya biasanya terlihat ketika dia udah restricted atau emang udah bermasalah kena gitu ya Iya, fanpage-nya ya. Oke. emang ya. Berarti tapi Oh, nanti gimana Mas Jamal? Oke, mau nambahin sih untuk ya kenapa kita nggak detail lagi ya ngasih fanpage. Mungkin nanti next webinarnya akan ngebahas lebih detail lagi fanpage ya. Tapi Boleh. informasi tambahan yang kita bisa sampaikan sekarang, ketika fanpage itu di bawah 2 ya, ada 2 kemungkinan yang terjadi terhadap fanpage tersebut. Kalau fanpage-nya udah lebih dari setahun aktif, itu tetap bisa beriklan, tapi jangkauannya itu dibatasi oleh Facebook. Tapi kalau misalkan fanpage-nya itu di bawah 1 tahun dan nilainya udah di bawah 2, itu otomatis nggak bisa dipakai lagi untuk advertise. Gitu sih. Jadi kalau di bawah 1 tahun umurnya dan kebetulan skornya juga di bawah 2, udah nggak bisa diusahain lagi gitu lah ya Mas ya. Ya. Oke, boleh nih nanti next webinar kita bahas mendalam tentang fanpage, dicatat ya teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Fatur. Nah ini tentang ke materi yang tadi sempat dibawain sama Mas Jamal. Di panduan menjaga akun BM di poin ketiga itu ada informasi bahwa untuk menjaga akun BM itu kita bisa satu iklan hanya untuk satu bisnis. Apakah aset di dalamnya juga hanya untuk satu akun iklan aja? Jadi masing-masing akun iklan itu punya page dan pixel yang berbeda-beda. Karena tadi satu iklan hanya untuk satu bisnis ini maksudnya apakah satu iklan di satu BM aja atau gimana? Itu yang pertama. Terus kedua, aset-asetnya, fanpage, pixel, dan lainnya, apakah emang harus dipisah-pisah atau kayak gimana? Ya, untuk yang pixel kita belum bisa konfirmasi ya, apakah itu termasuk atau tidak. Tapi kalau yang fanpage itu bisa, ya dianjurkan seperti itu. Jadi ketika bisnisnya itu berbeda ya, benar-benar berbeda, maksudnya dari sisi produknya berbeda, itu sebaiknya satu akun dipisah untuk fanpage-nya yang digunakan. Itu sementara Jadi sih kalau buat misalnya ngejual produk dengan 3 kategori yang berbeda, lebih baik dipisah juga nih fanpage-nya kayak gitu ya Mas. Akunnya juga dipisah Mas Jamal. Oh iya, maksudnya tadi terkait kata kon, jadi satu produk itu sebaiknya satu akun, jangan dicampur-campur sih. Oh, oke. Jadi satu produk baiknya satu akun gitu ya. Kayak gitu ya Ya. Mas. Nah, tentang yang pixel ini belum bisa konfirmasi termasuk atau enggak. Nanti mungkin kalau ada update bisa kita info lebih lanjut ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, ini termasuk tentang fanpage juga nih. Boleh nih Mas Jamal, nanti next webinar ya tentang fanpage. Kebijakan yang mempengaruhi fanpage ke band, itu biasanya apa aja? Dan biasanya merawat fanpage itu kayak gimana sih yang disarankannya? Jadi mungkin ada kayak kalau iklan kan mungkin dari kreatifnya atau apa. Nah, ini dari fanpage apakah ada hal-hal yang sering menyebabkan band tapi fanpage-nya. Jadi fanpage-nya yang kena. Mas Dani, Mas Odi, mungkin mau bantu jawab? Ini untuk ini Mbak ya, masalah fanpage tadi ya, caranya Mm-mm. untuk apa tetap awet mungkin ya istilahnya. Ya jadi kalau fanpage itu mungkin saran sih kalau dari best practice yang saya pernah lakukan itu setidaknya yang pasti kalau ada komentar terutama kan karena fanpage ini sering dipakai iklan, itu setidaknya ketika ada komentar cepat dibalas, terus ada yang bisa dibilang nge-DM juga cepat dibalas, responnya cepat gitu. Terus mungkin tadi pernah apa tadi dibahas juga masalah produk juga ya. Jadi sebisa mungkin ya produk yang dijual sesuai dengan apa dengan harga lah mungkin gitu sih sebenarnya. Karena beberapa kali juga saya mengalami ketika menjual produk nggak sesuai dengan harganya gitu. Itu kadang ya berimbas ke fanpage, entah komentar, entah apa mungkin keulasan juga gitu kan. Entah mungkin kadang juga ada sih kayak semacam apa ya survei sih. Mungkin kalau misalkan user gitu ya, mungkin pengguna Facebook gitu ketika melihat iklan kita tuh mungkin beberapa kali gitu dengan yang sama gitu. Itu biasanya Facebook tuh suka ngasih survei apakah iklan ini tuh dalam arti mengganggu atau tidak gitu. Intinya mah gitu sih biasanya. Nah, ini kalau misalkan ada katakanlah pengguna Facebook terus dia beli barang kita terus dapat survei itu kan nanti bisa jadi dapat apa ya mungkin salah satu feedback buruk gitu ya masukan gitu ya mungkin nanti berimbas ke apa scoring lah mungkin itu sih caranya kayak gitu jadi mungkin kalau fanpage yang sering dipakai kan ya paling situ sih treatmentnya respon lah menurut saya gitu jadi diperhatikan juga ya produk yang diiklanin gitu. Jangan sampai ya produknya bikin kecewa gitu sih. Itu aja paling. Gitu. Oke, ini banyak banget sih, Mas, teman-teman pertanyaan tentang fanpage ya. Jadi tadi masalah scoring, terus juga Ya. gimana cara bikin fanpage tahan lama dan lain-lain. Teman-teman, ini yang tentang fanpage mungkin akan kita keep pertanyaannya buat kita bahas di materi webinar selanjutnya kali ya. Nanti kita bisa bahas mendalam tentang fanpage. Jadi sekarang karena waktunya juga bentar lagi, aku akan lanjut ke pertanyaan yang mungkin di luar fanpage ya. Karena tadi pas aku lihat juga sebenarnya mirip-mirip sih pertanyaannya. Intinya gimana sih untuk ngejaga fanpage bisa tahan lama gitu ya. Kayaknya di sini teman-temannya banyak juga ya yang terkendala sama fanpage ya. Jadi susah nge-scale. Oke. Nah ini menarik sih. Ini dari Mas Widodo juga. Kak mau tanya, kalau misalnya nge-boom like komentar, jadi nge-boom like kita yang lakuin berarti ya, dilakukan secara berkala dalam 1 minggu, itu termasuk pelanggaran nggak? Misalnya dalam 1 hari itu kita nge-boom 10 komentar ke postingan iklan kita, tapi itu dilakukan dalam 1 minggu dan dalam 1 hari dikasih jarak 30 menit. Itu termasuk pelanggaran nggak? Jadi kayak kita tuh apa ya agen-agen rahasia kita ngomen sendiri tuh ke postingan-postingannya kita biar rame. Boleh bantu jawab? Ya bantu jawab sih Mbak. Ya
sebenarnya sih ya riskan juga sih sebenarnya. Mungkin yang aman itu emang natural sih. Jadi misalkan kita posting apa gitu ya, nanti mungkin ada entah user Facebook yang mungkin relate dengan postingan kita, terus komen, itu yang aman sebenarnya sih, gitu. Soalnya karena Facebook kan melihat track record juga dari kegiatan si fanpage itu. Ini misalkan dirasa aneh gitu kan, ya bisa jadi gitu kan, kena restrict gitu sih. Mungkin ya salah satunya dengan iklan boost post itu ya yang disarankan sama Facebook lah, gitu aja sih menurut saya yang aman gitu ya, gitu. Nah, yang pasti ya mungkin katakanlah dengan berbeda IP misalkan gitu kan, dengan komen-komen ya dibantu lah mungkin dengan teman-temannya mungkin satu RT, satu kampung, mungkin tolong untuk komentar apalah gitu di fanpage-nya. Ya itu sih, apalagi kalau dilakukan di waktu bersamaan, ya itu potensi banget sih, gitu. Ya mungkin disarankan natural aja lah, itu sih kalau dari saya, gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi mungkin nanti ininya disangka ngakalin sistem tadi ya, sama Facebook disangka kayak robot lagi gitu kan. Meskipun dari kita, udah deh karena Facebook juga ngelakuin reviewnya by robot, kita kasih jeda aja gitu biar nggak kelihatan banget kalau kita sengaja ngisi komen sendiri. Oke, jadi itu ya Mas Widodo, boleh natural aja, mungkin bisa dibanyakin postingannya atau pakai boost post tadi biar dapetin natural gitu, secara natural untuk komen, like sama ininya. Oke. Oh, ini dari Mas Ferry nyambung sama yang tadi ya, yang IP address. Kalau pakai VMware itu aman nggak untuk IP address laptop? Ada yang tahu nggak? Berkaitan tadi tuh, jadi kayak akunnya kena terus karena udah kebaca IP address-nya. Ya, ini balik lagi sih, kita belum bisa memastikan ya untuk hal-hal yang jadi mau ya seperti yang di awal ya, untuk terutama tadi lumayan banyak membahas fanpage dan lain-lain itu di luar yang ad policy. Jadi itu jawaban dari tim kita selama ini menjalankan ya. Tapi kita belum bisa memastikan itu 100%. Seperti yang kita jelaskan tadi di ad policy ya, kalau ad policy udah pasti 100% itu benar gitu. Itu bisa menyebabkan akun-akun itu terdisable. Tapi kalau yang tadi yang tidak ada di pembahasan materi itu kita belum bisa memastikan 100%. Itu cuma jawaban dari sisi kita aja selama menjalankannya. So, nanti mungkin detailnya akan kita reconfirm lagi untuk next session webinarnya sehingga bisa lebih akurat lagi tadi jawaban-jawaban dari list pertanyaan yang tadi udah ditanyain. Ya, ini banyak banget sih pertanyaannya tentang fanpage. Kurang lebih sama sih isi pertanyaannya. Nanti mungkin kita akan bentuk compile pertanyaannya dan kita coba cari tahu jawabannya ke Facebook untuk dapetin ini kali ya, materi untuk sesi webinar selanjutnya. Oke, nah sepertinya ini waktunya sebentar lagi mau habis. Mungkin dari Mas Jamal, Mas Dani atau Mas Odi, ada Mbak Fani juga ya di sini ya. Boleh ada ini nggak, ada yang mau disampaikan dulu nggak tentang sebelum kita closing nih, tentang penggunaan akun whitelist di Everpro sekarang? Oke, dari aku ada sih. Halo teman-teman, salam kenal. Aku Fania dari Everpro juga. Jadi ke depannya dari kami akan ngelakuin daily inspection untuk ads yang baru di-upload ataupun baru di-update. Nah, tujuannya itu buat mengamankan akun teman-teman. Jadi kita screening dulu nih sebelum di-screening sama Facebook. Soalnya kalau misalkan langsung ke screening sama Facebook, nanti kan kalau ada pelanggaran bakal di-disable ya sama Facebook gitu. Nah, apabila ads tersebut nanti melanggar salah satu kebijakan Facebook saat kami screening, itu maka dari tim screening bakal melakukan force stop. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena kalau misalnya terjadi force stop, nanti dari kami bakal mengirimkan report kenapa iklan tersebut terkena force stop dan saran apa aja yang harus diperbaiki untuk iklan tersebut gitu. Gitu sih. Nah, ini bakal kita terapin per 9 September besok ya, Mas Jamal, kalau nggak salah. Ya, thank you Fanny. Jadi tadi ya, seperti di awal,
program ini kan salah satu bentuk komitmen kita juga terhadap Facebook itu untuk mengedukasi dari sisi marketnya dan bentuk kita untuk menjaga ya sama-sama akun yang ada di dalam Everflow gitu. Karena kan yang tahapan dari terkena disable itu ada yang misalkan dari level ads-nya, ad account-nya, sampai yang paling parah kena BM-nya. Nah itu sih, untuk nge-prevent itu semua, makanya ada beberapa upgrade dari sisi operational, dan salah satunya tadi yang disampaikan Fani mengenai screening produk, itu sih. Jadi mulai besok kita akan melakukan screening produk terhadap ads-ads yang udah tayang, ataupun yang baru mau akan tayang ya, di dalam ad account yang dijalani sama teman-teman, itu sih. Jadi nanti kemungkinannya kalau memang ada yang mendekati pelanggaran itu akan langsung mati iklannya atau gimana Mas Jamal? Ya nanti akan di-handle sama Fani ya. Nanti tadi yang udah dijelasin juga, kalau misalkan kita menganggap itu adalah salah bentuk pelanggaran, tapi belum di-tag sebagai pelanggaran oleh Facebook ya, itu kita akan melakukan force stop, plus kita akan mengirimkan reportnya mengenai kenapa itu kita anggap sebagai bermasalah atau melanggar policy. I see. Jadi nanti akan ada konfirmasi dulu ya, mungkin dari tim kita ya, untuk info ke teman-teman ya. Oke, terima kasih dari Mas Jamal. Mungkin ada closing statement ya sebelum kita tutup. Mungkin nanti kita sebelum closing ini dulu ya, foto bareng dulu teman-teman, nanti bisa on cam biar bisa kita capture. Udah sih, jadi ya secara materi udah disampaikan juga. Nanti mungkin akan ada follow up lagi ya mengenai program ini. Salah satunya tadi misalkan tentang fanpage akan kita khususkan webinar untuk membahas itu materi itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Jamal atas materinya. Mas Dani, Mas Odi juga terima kasih. Tadi udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Boleh teman-teman pada open cam dulu yuk, biar kita bisa foto bareng. Nanti, nah nih udah kelihatan nih ganteng-ganteng cantiknya, asik. Dibantu sama Teh Yuni, boleh? Oke, slide pertama dulu ya. Teh Yuninya bisa open mic juga, biar... Oke, masih ada yang belum on cam? Mau langsung aja? Oke. Satu dulu. Oke deh. 1, 2, 3, yuk senyum semuanya. Sebentar. Sekali lagi. Kita masuk ke slide kedua, ada 3 slide ternyata, jadi 3 kali ya. Oke. Oke. 3, 2, 1, saya Everflow. Oke. Satu slide lagi ya. Sebentar. Baik, satu slide lagi. Oh, ini nggak ada yang open cam di sini, nggak apa-apa. Kita tetap foto. Oke. Oh. Sebentar. Oke. Baik, sudah. Oke, terima kasih teman-teman atas semuanya sudah join ke webinar kita. Ini juga sebenarnya webinarnya emang singkat ya. Jadi nanti untuk materi akan kita share beserta rekaman videonya juga. Ditunggu nih kehadiran teman-teman semua